Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia satu keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Semoga dengan berbagi ilmu melalui video ini, kita termasuk orang-orang yang menebar manfaat dan memperoleh pahala ilmu yang terus mengalir. Pada video kali ini, topik pembahasannya adalah tentang investigasi atas penyalahgunaan harta. Dalam dunia akuntansi forensik, penyalahgunaan harta merupakan bentuk kecurangan yang paling sering terjadi di berbagai organisasi, baik itu di sektor publik maupun di sektor swasta. Melalui materi ini, kita akan mempelajari berbagai bentuk penyalahgunaan harta seperti skimming dan larceny, serta bagaimana teknik investigasi yang dilakukan. Tujuannya agar kita memahami bagaimana peran akuntan forensik dalam mendeteksi fraud, menjaga integritas laporan keuangan, dan menegakkan prinsip akuntabilitas. Ini adalah pengertian penyalahgunaan harta. Penyalahgunaan harta merupakan bentuk kecurangan yang paling umum terjadi dalam organisasi, baik itu di sektor publik maupun di sektor swasta. Jenis fraud ini melibatkan tindakan pencurian, penyalahgunaan, atau penggelapan aset perusahaan oleh karyawan atau pihak yang memiliki akses terhadap aset tersebut. Ciri-ciri utama penyalahgunaan harta ini, yang pertama adalah melibatkan aset berwujud seperti kas, persediaan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Biasanya yang dilakukan oleh karyawan level bawah hingga menengah. Terjadi melalui manipulasi catatan akuntansi atau proses operasional. Salah satu jenis penyalahgunaan harta adalah penyalahgunaan penerimaan kas masuk dalam bentuk skimming dan larceny. Penyalahgunaan penerimaan kas masuk, skimming, dan larceny ini terbagi menjadi dua, ya, skimming dan skimming yaitu pencurian sebelum dicatat. Skimming atau pencurian sebelum dicatat ini terjadi ketika kas diterima dari pelanggan tetapi tidak pernah dicatat dalam pembukuan. Contohnya adalah apabila kasir menerima uang dari penjualan namun dia tidak mencatatnya dan dia mengambil uangnya ini sebelum dimasukkan ke dalam sistem kas. Tanda-tandanya selisih antara laporan penjualan dan setoran bank tidak adanya bukti transaksi. Yang kedua, larceny atau pencurian setelah dicatat. Larceny atau pencurian setelah dicatat ini, kas sudah dicatat, ya, kasnya sudah dicatat sebagai penerimaan, namun kemudian dicuri. Contoh, petugas kasir atau petugas keuangan mengambil uang dari laci kas setelah dilakukan pencatatan atas transaksi. Indikasinya itu adalah ada catatan di penerimaan tetapi setoran bank lebih kecil dari jumlah pencatatan yang ada. Nah, ini adalah masuk dalam kategori larceny. Ya.
Lalu bagaimana teknik investigasi atas penyalahgunaan harta? Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk menginvestigasi atas penyalahgunaan harta. Yang pertama adalah dengan cara analisis dokumen. Ya, periksa faktur penjualan, nota kasir, laporan penerimaan kas, dan setoran bank. Lalu bandingkan antara catatan transaksi dan dokumen fisik untuk menemukan selisih penerimaan kas. Yang kedua, lakukan rekonsiliasi kas, di mana yang dilakukan adalah cocokkan laporan penjualan harian dengan uang yang benar-benar disetor ke bank. Namun, perhatikan apakah ada hari tertentu tanpa setoran meskipun penjualan tetap terjadi. Teknik yang ketiga yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara atau interview. Tanyakan kepada kasir, bagian keuangan, dan supervisor mengenai alur penerimaan uang. Gali apakah pernah ada instruksi atau kebiasaan menunda pencatatan kas atau tidak. Yang keempat adalah dengan cara melakukan pengamatan lapangan atau melakukan observasi. Amati langsung proses penerimaan kas dari pelanggan. Catat apakah uang langsung disetorkan atau ditahan sebelum dicatat. Kemudian, analisis data digital. Gunakan software audit forensik untuk menelusuri transaksi yang terlambat dicatat atau dihapus. Cek log aktivitas pengguna dalam sistem kasir atau akuntansi. Yang keenam, periksa forensik akuntansi dengan cara lacak aliran uang tunai dari titik penerimaan hingga penyetorannya ke bank. Tentukan besaran kas yang hilang dan waktu terjadi penyimpangan. Terima kasih. Semoga video ini memberikan manfaat dan memberikan pemahaman bagi kita semua dalam menumbuhkan sikap jujur profesional dalam berintegritas dalam dunia akuntansi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.